Pada zaman dahulu kala terdapat sebuah desa kecil di pinggiran Danau Toba, Sumatera Utara. Nah, di situ hiduplah sepasang suami istri yang dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat cantik bernama Seruni. Orang tua Seruni bermata pencaharian sebagai petani, sehingga Seruni sering membantu orang tuanya berladang di tepian Danau Toba tersebut. Suatu hari pergilah orang tua Seruni ke desa tetangga. Seruni pergi berladang bersama anjing kesayangannya bernama Sitoki. Ternyata sesampainya di ladang, Seruni tidak langsung berladang, tetapi masih menikmati keindahan pantai Danau Toba sejenak. Tetapi tatapan mata Seruni sangat layu dan sembab, seperti sedang memikirkan masalah yang sangat berat. Dan Sitoki duduk menemani Seruni seolah-olah tahu apa yang dirasakan oleh Seruni. Dikarenakan akhir-akhir ini Seruni sering terlihat melamun, dikarenakan masalah yang menimpanya. Dikarenakan keinginan orang tua Seruni untuk mengawinkan ia dengan saudara sepupunya, tetapi Seruni mencintai kekasihnya. Karena takut melawan perintah orang tuanya dan dikira menjadi anak yang nurhaka, hal ini membuat Seruni membuat pikiran Seruni berkecamuk. Tiba-tiba Seruni ingin mengakhiri hidupnya. Dia menangis dan putus asa. Dengan wajah yang kusut, dengan mata yang sembab akibat menangis, Seruni berlari ke pinggiran Danau Toba dan berniat untuk bunuh diri. Ia ingin menyeburkan dirinya ke dalam Danau Toba. Ketika ingin meloncat, tanpa sengaja Seruni terpeleset ke dalam lubang sebelum hendak melompat ke danau. Karena lubang yang ada di dalam dan batu cadas membuat suasana di dalam menjadi gelap. Seruni yang awalnya ingin bunuh diri, kini menjadi takut. Seruni berusaha untuk meminta tolong, tetapi anjingnya Sitoki hanya bisa menggonggong sambil mencari pertolongan. Ketika di dalam lubang, Seruni tak mampu berbuat apa-apa selain meminta tolong. Tetapi apalah daya anjingnya Sitoki yang hanya mampu menggonggong tanpa bisa berbuat apa-apa. Sitoki berlari ke rumah dan kebetulan juga orang tua Seruni telah pulang dari berkunjung ke kampung sebelah. Sitoki terus menggonggong dan menggaruk-garuk tanah, seolah-olah memberitahu kepada orang tua Seruni bahwa anaknya Seruni sedang dalam bahaya. Ketika melihat gelagat Sitoki yang sangat aneh, orang tua Seruni pun berpikir bahwa anaknya sedang dalam bahaya. Mereka mencari bantuan kepada warga desa lainnya untuk mencari anak mereka yang bernama Seruni. Ketika warga mengikuti Sitoki menuju ke keberadaan Seruni yang jatuh ke dalam lubang, ketika orang tua Seruni dan warga mengikuti Sitoki menuju ke lubang di mana tempat Seruni terperosok, ayah Seruni melihat bahwa Seruni berada di dalam lubang yang sangat dalam. Ketika warga dan ayah Seruni berusaha untuk mengeluarkannya, ternyata Seruni tidak dapat keluar karena keadaan lubang yang sangat dalam. Warga hanya dapat mendengar bahwa Seruni berkata, ketika Seruni berteriak, "Parapatlah batu," para warga kebingungan. Kenapa Seruni mengeluarkan kata-kata seperti itu? Tiba-tiba langit bergemuruh, tanah pun bergetar, menutupi lubang Seruni berada di dalamnya. Akibat goncangan dari tanah yang begitu keras, sehingga menutup batu tersebut. Para warga dan orang tua Seruni kebingungan harus berbuat apa. Mereka berlari untuk menyelamatkan diri ketika batu dan tanah mulai bergoncang. Seketika itu Seruni pun tidak dapat diselamatkan.
Ketika para warga merasa bahwa mereka telah aman dan goncangan tanah pun telah berhenti, mereka kembali melihat Seruni ke tempat lubang di mana ia terjatuh. Betapa kagetnya para warga dan orang tua Seruni melihat bahwa ada sebuah batu yang menggantung di tepian tebing. Dari situlah asal mula legenda batu gantung. Terima kasih kepada penonton yang telah menonton. Diharapkan saran dan kesan agar dapat memperbaiki ke depannya. Terima kasih.